Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, khususnya seluruh tim dan official Garuda, saya Adi Hidayat membersamai jutaan rakyat Indonesia yang mendukung, mendoakan seluruh punggawa timnas yang menjadi kebanggaan dan penampilan yang memang sudah saatnya kita buktikan ke dunia internasional. Terlebih daripada itu, saya juga ingin mengucapkan selamat dan dukungan luar biasa kepada seluruh supporter, teman-teman luar biasa, dan yang paling menarik adalah dalam suasana teman-teman mendukung, khususnya yang muslim masih bisa memberikan syiar dengan menjaga waktu sholat berjamaah, menunaikan sholat di tempat-tempat yang diperkenankan dan bisa membawa nilai-nilai keislaman yang lebih luas. Nah, lalu ada slot satunya, atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Ya tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Ya kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali nunggu tahun depan gitu. Respons masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan Timnas Indonesia. Insyaallah Timnas Indonesia bakal bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ustaz Adi Hidayat anjurkan lakukan hal baik ini. Inilah rangkuman berita terbaru Timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Respons masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan Timnas Indonesia. Respons masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan Timnas Indonesia menarik diulas. Sebab, Timnas Indonesia dan Malaysia diketahui punya rivalitas sengit. Tak heran, rencana duel Timnas Indonesia versus Malaysia pun dapat perhatian besar. Laga itu rencananya akan digelar pada September 2025. Timnas Indonesia dikabarkan hendak membuat turnamen mini pada September 2025. Dalam ajang itu, skuad Garuda akan melawan Malaysia dan Lebanon. Kabar ini berembus melalui informasi dari akun Instagram Se-Asia Goal beberapa waktu lalu. Menurut laporan yang beredar, PSSI telah mengirim surat undangan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon. Tetapi, penyelenggaraan turnamen mini itu bergantung dengan kiprah Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda diambang melaju ke babak keempat kualifikasi yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Terkait kabar itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara. Dia mengakui kangen melihat pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia yang kerap menghadirkan rivalitas yang tinggi. Karena itulah, Erick Thohir berencana mengajak Malaysia ikut dalam turnamen mini yang digelar pada FIFA Matchday September 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sengaja mengundang Malaysia karena juga ingin mengadu tes nyali kedua tim. Jika memang Malaysia tak berani atau tak mau, PSSI takkan mempermasalahkannya. Mendapati kabar ini, masyarakat Malaysia pun bereaksi di media sosial. Mereka tampak tak setuju digelarnya pertandingan tersebut. Maaf pasukan kebangsaan kami tak level melawan pasukan kebangsaan you Mr. Erick, tulis akun netizen Malaysia. Harimau Malaya tak perlu turnamen macam ini. Kita jauh level. Maaf cakap, timpal netizen lainnya. Insyaallah Timnas Indonesia bakal bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ustaz Adi Hidayat anjurkan lakukan hal baik ini. Tak terasa Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang dalam melanjutkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laganya, para pemain akan melakukan segala persiapan dan latihan agar mantap dan bisa membuahkan hasil manis. Hal ini pun tak lepas dari mata masyarakat Indonesia hingga dunia. Pasalnya, Timnas Indonesia secara langsung naik kelas. Masuknya skuad Garuda ke pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi sejarah pertama kalinya. Dalam pertandingan 5 Juni Garuda Muda menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian pada 5 hari selanjutnya di Jepang. Dengan ini, mengingatkan kita pada satu amalan baik dianjurkan pendakwah Indonesia,
Ustaz Adi Hidayat. Dalam salah satu ceramahnya, kita pernah mendengar UAH mendukung dan mendoakan agar timnas Indonesia bisa juara dalam setiap pertandingannya. Seperti diketahui, sosok Ustaz Adi Hidayat yang religius, secara umum itu yang tergambarkan di benak penggemar ataupun jemaahnya. Di balik itu, ia juga menyukai olahraga sepak bola. Ustaz Adi Hidayat pernah secara langsung sampaikan di YouTube Adi Hidayat Official yang mendukung dan doakan timnas Indonesia bisa juara. Kala itu, ia mendukung dan mendoakan untuk kemenangan timnas Indonesia U23 saat mengikuti laga Olimpiade Paris 2024 lalu. Ustaz Adi menjelaskan merasa bersyukur atas laga timnas Indonesia U23 kala itu, meski kita tahu tidak lolos karena kalah 0-1 dari Gini U23. Turut merasakan kebahagiaan yang mendalam dan membersamai, cinta rakyat Indonesia yang mendukung dan mendoakan seluruh pemain timnas Indonesia. Ingin sekali ucapkan selamat, sangat luar biasa dan penampilan istimewa, ujar Ustaz Adi dikutip Jumat 9 Mei 2025. Menurutnya, timnas menjadi pengerat setiap orang agar bersatu dalam memberikan dukungan dan doa untuk kemenangan tanah air tercinta. Paling takjubnya lagi, bagi UAH di sisi lain ada nilai Islam terjaga pada supporter timnas Indonesia yang menonton langsung di Qatar. Sebagaimana kebiasaan baik itu, juga harus dijaga umat muslim yang mendukung saat ini. Luar biasa juga pada supporter muslim, tetap menjaga ibadah sholat di tempat diperkenankan, sambungnya. Kita lihat tetap menjaga sholat dan semangat nonton bola. Kita mendapatkan persatuan emosional dan kekeluargaan. Terpenting, jadi bangsa yang rukun dan bangsa bersatu, mencintai kedamaian, pasti ada kasih sayang kita rajut, terang UAH. Di sisi lain, UAH pernah menyampaikan satu kiat agar timnas Indonesia lolos atau menang dalam pertandingan tersebut. Dalam ceramahnya, Ustaz Adi Hidayat sebutkan ada potongan ayat suci Al-Quran yang punya makna luar biasa untuk bekal timnas Indonesia. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, kata Ustaz Adi Hidayat. Hal itu sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Insyirah ayat 5. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan untuk ayat ini bisa menjadi bekal bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Coba bawa keyakinan ini di dunia olahraga, pasti bisa. Kalau bawa atlet ini, bisa. Enggak ada yang enggak bisa, maka katakan itu. Jelasnya, UAH yakin timnas Indonesia bermain lebih baik. Ia berpesan sekalipun lawan-lawan yang dihadapi nanti cukup tangguh, kuncinya yakin Allah dan berusaha maksimal. Bisa aja dulu gitu, perkara nanti melawannya bagaimana, ia itu ikhtiar. Misi selesaikan, tanamkan pada diri kita tentang optimisme, ungkap Ustaz Adi Hidayat.